Selamat pagi adik-adik. Bagaimana dengan kabar hari ini? Baik. Apakah sudah siap belajar? Siap. Sebelum memulai kelas kita, mari kita menyanyi lagu Kumenang-Kumenang. Ya. Kumenang, kumenang, bersama Yesus Tuhan. Kumenang, kumenang, di dalam peperangan. Kumenang, kumenang, atas segala sedang. Haleluya, haleluya, kumenang. Haleluya, damai. Haleluya, damai. Haleluya, damai. Roh Kudus turun. Senintas bersatu lagi adik-adik untuk memimpin kita dalam doa. Oke, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang makna kasih terhadap sesama. Sebelum kita mempelajari lebih banyak tentang makna kasih terhadap sesama, kita akan lihat bersama-sama tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu bagaimana adik-adik dapat memahami arti kasih menurut Alkitab dan dasar Alkitab yang mengajarkan akan kasih. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk-bentuk kasih terhadap sesama dalam kehidupan kalian hari lepas hari. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir, bagaimana adik-adik dapat menunjukkan sikap kasih melalui tindakan nyata baik di sekolah, keluarga, masyarakat, dalam pergaulan kalian dalam lingkungan sekitar, serta menggunakan media sosial yang baik. Apakah dari tujuan pembelajaran kita pada hari ini adik-adik sudah paham? Paham. Oke. Jadi baik, kita akan melihat arti kasih menurut Alkitab. Adik-adik, kasih adalah inti dari ajaran Yesus dan menjadi dasar dalam hubungan kita sebagai manusia dan dengan Tuhan serta dengan sesama kita. Untuk itu, sebagai peserta didik kelas 10 SMK, kalian diajak untuk memahami dan mempraktikkan kasih dalam kehidupannya kalian sebagai anak-anak Tuhan yang beriman kepada Tuhan, serta kasih itu merupakan bagian terpenting dalam membangun karakter yang positif serta membentuk relasi yang sehat, menciptakan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat yang damai dan saling mengasihi semua manusia, seperti adik-adik mengasihi diri sendiri tanpa membedakan latar belakang, suku, agama, ras, budaya maupun status sosial. Bagaimana adik-adik dapat menerapkan kasih dalam kehidupan hari lepas hari, menghargai orang lain, baik melalui sikap, perbuatan, ataupun tindakan nyata.
Oke, adik-adik, sekali lagi kakak menegaskan bahwa kasih merupakan inti ajaran Kristus yang mengajarkan kita untuk mengasihi sesama manusia serta mengasihi Tuhan tanpa membedakan latar belakang, suku, agama, ras maupun budaya. Oke, saya minta salah satu dari adik-adik membuka Matius 22 ayat 37 sampai 39. Matius 22 Matius 22 ayat 37 sampai 39. Sudah ada yang menemukan? Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum terutama dan hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, terima kasih untuk adik-adik yang sudah membacakan Matius 22 ayat 37 sampai 39. Adik-adik, dari ayat ini Yesus Kristus sendiri menegaskan bahwa kasih yang terutama dalam menjalani kehidupan hari lepas hari ialah bagaimana adik-adik dapat mengasihi Tuhan seperti mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Saya minta lagi adik-adik membuka Lukas 6 ayat 36. Lukas 6 ayat 36. Akan kita baca secara sama-sama. Dan hitungan ketiga, 1, 2, 3. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Oke, adik-adik, dari Lukas 6 ayat 36, di mana Yesus mengajak kita untuk hidup dalam murah hati seperti Tuhan yang murah hati yang mengasihi kita dengan tulus. Apakah pengertian kasih menurut Alkitab adik-adik sudah paham? Dan melihat bersama-sama bentuk kasih terhadap sesama dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang pertama itu menolong sesama. Contohnya ketika di dalam kelas ada salah satu dari teman kalian yang tidak mempunyai pena, dan beberapa dari kalian ada yang mempunyai 2 pena, dan di situ adik-adik dapat membantu teman kalian yang tidak mempunyai pena. Yang kedua, mengampuni kesalahan orang lain. Ya, tentu dalam menjalani hidup kita hari lepas hari, kita tidak pernah lupa yang namanya masalah. Untuk itu, di sini kakak menegaskan bahwa ketika adik-adik mempunyai masalah dengan orang lain, kalian dapat belajar untuk mengampuni akan kesalahan orang lain. Yang ketiga, menghargai dan menghormati orang tua ataupun orang lain. Tentu kata menghargai dan menghormati orang lain yang lebih tua, dan kita tidak asing lagi untuk adik-adik dengar. Di sini kakak kembali menegaskan bahwa dalam menjalani kehidupan hari lepas hari, adik-adik harus tetap menghargai dan menghormati orang yang lebih tua dari kita. Yang keempat, berbagi dengan yang membutuhkan. Berbagi dengan yang membutuhkan, contohnya kita mempunyai makanan dan
ada saudara atau keluarga kita yang tidak mempunyai makanan, di situ kita dapat membantu memberikan makanan yang secukupnya yang mereka butuhkan. Dan yang kelima, memberi semangat dan dukungan. Contohnya di dalam kelas itu ada teman kalian yang sedih, berarti adik-adik dapat menghibur serta memberikan dukungan melalui motivasi. Yang keenam, bersikap jujur dan tulus. Di sini kakak kembali menegaskan dalam menjalani kehidupan kalian hari lepas hari, kalian harus hidup dalam jujur dan tulus. Dan yang terakhir, berdoa untuk orang lain. Kakak mau bertanya, di sini siapa yang sering berdoa ataupun mendoakan orang lain? Oke. Kakak juga kembali menegaskan bahwa mulai dari sekarang adik-adik harus mendoakan orang lain. Dari bentuk-bentuk kasih terhadap sesama dalam kehidupan hari lepas hari, apakah adik-adik sudah paham? Sudah. Oke. Kita pindah pada pembahasan selanjutnya, menunjukkan sikap kasih melalui tindakan nyata di sekolah, keluarga, masyarakat, dalam pergaulan serta menggunakan media sosial secara positif. Yang pertama di sekolah, seperti yang kami sudah sampaikan tadi, kalian harus menolong teman yang kesulitan dalam belajar, tidak membuli atau mengejek teman, serta tidak boleh membeda-bedakan dalam kelas. Bersikap sopan kepada guru dan teman-teman, menjaga kebersihan kelas secara bersama-sama, serta bekerja sama dalam kelompok dan saling menghargai. Menunjukkan sikap kasih melalui tindakan nyata. Yang kedua itu di keluarga. Contohnya membantu orang tua dalam mengerjakan pekerjaan rumah, menyayangi dan menghormati orang tua atau anggota keluarga baik dari ayah, ibu, kakak adik maupun saudara lainnya. Serta mendengarkan nasihat orang tua dengan baik. Di sini siapa yang sering ketika orang tua menasihati tapi kalian tidak mau mendengarkan? 1, 2, hampir semua. Oke, di sini kakak kembali menegaskan sebagai anak-anak kalian harus mendengarkan nasihat orang tua. Dan di dalam keluarga harus saling mendoakan. Dan yang terakhir, tidak membantah atau marah kepada saudara. Tentu di sini semua kalau ada saudara tidak lepas namanya berkelahi dengan saudara. Seperti itu. Karena yang hari kan kita belajar tentang kasih. Jadi kita harus saling mengasihi antara saudara kita, tidak boleh membantah, berkelahi. Karena juga kakak berkelahi dengan saudara sendiri. Oke. Menunjukkan sikap kasih melalui tindakan nyata di masyarakat. Contohnya ikut kerja bakti, gotong royong, dan menjaga kebersihan lingkungan, bersikap ramah dan sopan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang, suku, agama, ras, budaya maupun status sosial. Dan yang terakhir, menolong tetangga yang sedang mengalami kesulitan. Contohnya tadi yang kakak bilang, seandainya ada saudara atau keluarga kalian yang tidak mempunyai makanan, minuman ataupun kekurangan lainnya, kalian dapat membantunya, memberikan apa yang ada pada kalian secara cukup. Dan menunjukkan sikap kasih melalui tindakan nyata. Yang terakhir itu dalam pergaulan dan menggunakan media sosial dengan baik. Contohnya bergaul secara positif, di mana adik-adik dapat memilih teman yang mendorong untuk belajar dan berprestasi atau melakukan pelayanan sosial, tidak ikut tawuran, minum miras atau alkohol, ataupun tidak ikut merokok dengan perkumpulan yang ada dalam
lingkungan adik-adik, khususnya kepada adik laki-laki. Dan yang kedua, menggunakan media sosial untuk hal yang positif. Contohnya memberikan pesan yang membangun atau memberikan motivasi yang menyemangati orang lain. Oke, adik-adik, inilah yang menjadi sikap kasih melalui tindakan nyata baik di keluarga, masyarakat, sekolah, dalam pergaulan ataupun menggunakan media sosial yang baik. Apakah adik-adik sudah paham? Oke. Kita akan masuk dalam diskusi kelompok. Kakak bagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama dan kelompok kedua. Adik-adik bisa buat dalam kelompok. Kelompok 1 itu Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Kelompok 2 1 Korintus 13 ayat 3 sampai 7. Dari ayat ini, dari masing-masing kelompok serta masing-masing ayat, adik-adik dapat mencari apa makna kasih yang diajarkan dalam ayat tersebut. Apakah dari soal yang kakak berikan adik-adik sudah paham? Kalau adik-adik sudah paham, silakan bekerja. Di sini kelompok 2, di sini yang kelompok 1. Kelompok 1 itu dia dapat membaca Alkitab dari Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Kelompok 2 1 Korintus 13 ayat 3 sampai 7. Dan yang menjadi pertanyaannya, apa makna kasih yang diajarkan dalam ayat tersebut? Kalau sudah nanti daftar pakai supaya langsung presentasi. Kalau berapa ya sudah? Sudah? Cepat ya. Ingat sebentar, satu yang membaca soal, satu yang membaca jawaban. Jangan hanya satu saja yang presentasi.
Sebelum presentasi tentu memang siapa yang mau baca soal, siapa yang mau sebagai jawaban, siapa yang mau jadi moderator. Sudah? Oke. Kelompok 1, silakan presentasi di luar. Bapak kita. Silakan kelompok. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari Komisi 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal apa makna kasih yang diajarkan dalam ayat Yohanes 13 ayat 34. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepadamu kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah anak-anakku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Jawaban makna kasih dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 adalah perintah baru dari Yesus agar umat saling mengasihi seperti Dia telah mengasihi mereka, yaitu dengan kasih yang rela berkorban tanpa memandang status dan melayani tanpa pamrih, yang menjadi tanda otentik bagi semua orang bahwa mereka adalah Tuhan. Sekian dan terima kasih. Berikan aplaus untuk kami akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 2. 1 Korintus 13 ayat 3 sampai 5 ayat 3. Dan sekalipun aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku, mau kami akan mengukur dengan perbankan, jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak dipandai bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegah diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak berusaha sebagai keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak mempunyai kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percayalah, segala sesuatu, pengharapan segala sesuatu, sabar mesum segala sesuatu. Apa makna kasih diajarkan dalam ayat tersebut? Makna kasih dalam 1 Korintus 13 ayat 3 sampai 7 adalah gambaran tentang sifat dan karakter kasih yang sejati menurut Alkitab. Ayat ini menekankan bahwa kasih adalah fondasi utama dalam hidup orang percaya. Makna utama dari ayat tersebut adalah kasih adalah sifat utama yang harus melekat dalam kehidupan orang Kristen, dan karakter ini meliputi berbagai sifat positif yang menunjukkan kasih yang positif, tulus dan tidak egois. Sekian dan terima kasih presentasi kami. Dari materi yang sudah kakak sampaikan serta diskusi kelompok yang sudah dilakukan, kakak dapat simpulkan bahwa kasih terhadap sesama berarti mencintai, menghargai, dan peduli kepada orang lain seperti kita mengasihi dan mencintai diri sendiri tanpa kita membedakan latar belakang, suku, agama, ras, budaya maupun status sosial kepada sesama kita. Ingat, kasih tidak hanya sekedar diucapkan, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata seperti yang kakak sudah jelaskan tadi, bagaimana adik-adik dapat menolong orang lain, mengampuni, mengasihi, dan berbagi dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan atau balasan. Adik-adik, jangan mengasihi sesama berarti kita meneladani kasih Yesus yang mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Kasih membuat
pada hari ini mungkin ada dari adik-adik yang mau bertanya tentang materi pada hari ini atau masih ada yang belum dipahami. Saya minta sampai di depan. Mari datang di depan, siapa yang mau? Kakak ini pasti game bagaimana? Tapi game ini harus berpasang-pasangan. Oke. Ada tangan di tengah. Ada tangan di tengah. Ini salah satu dia tangan di tengah. Terus satu tangan di luar. Kalau kakak bilang jauh, berarti tangan jauh. Kalau kakak bilang dekat, tangan dekat. Kalau kakak bilang tangkap, tangkap. Oke, berdiri semua. Main game. Kita main lokal ya. Kita presentasi. Oke, kita mulai. Satu, tiga. Jauh, dekat, dekat jauh, jauh, dekat, dekat, jauh, jauh dekat, jauh, dekat jauh. Sebelum mengakhiri kelas kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebelum mengakhiri kelas kita, adik-adik ambisi ke doa yang sopan, baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk cinta kasih yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami, di mana Engkau telah bersama-sama dengan kami dari awal kelas kami hingga kami akhirnya dengan baik. Terima kasih kepada Tuhan buat materi yang mengajarkan kami untuk mengasihi sesama kami seperti Engkau Allah yang mengasihi kami tanpa menjaga diri kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu mengasihi sesama kami tanpa mengharapkan imbalan dan tanpa membedakan keberatan, suku, agama, ras, budaya maupun status sosial. Sisa kehidupan kami pada saat kami biasa bersama Tuhan, kami hanya tertarik dalam pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami anak-anak yang berdoa. Amin. Demikian kelas kita pada hari ini. Selamat pagi dan shalom.